Yang akan kita bahas sekarang yaitu mengenai perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan. Apa itu tumbuhan? Tumbuhan adalah sejenis makhluk hidup, ya. Makhluk hidup itu hanya ada 3, manusia, hewan, dan tumbuhan, ya. Yang disebut dengan makhluk hidup yaitu makhluk yang hidup dengan ciri-ciri bernapas, berkembang biak, mengeluarkan zat-zat sisa metabolisme, bergerak. Selanjutnya apalagi ciri makhluk hidup? Membutuhkan makanan. Nah, itu adalah ciri-ciri dari makhluk hidup, ya. Tumbuhan merupakan salah satu makhluk hidup. Dia salah satu contohnya adalah berkembang biak. Nah, yang akan kita bahas sekarang adalah perkembangbiakan tumbuhan. Perkembangbiakan tumbuhan dilakukan dengan 2 cara. Ada generatif dan ada vegetatif. Generatif yaitu perkembangbiakan tumbuhan secara kawin. Jika vegetatif ini adalah tidak kawin, ya. Perkembangbiakan tumbuhan jadi ada generatif dan ada vegetatif. Vegetatif tidak kawin, sedangkan generatif yaitu kawin, ya. Ini sama Bapak dihapus, ya. Perkembangbiakan secara generatif ada generatif sempurna dan generatif tidak sempurna. Yang disebut dengan generatif sempurna yaitu pada satu pohon ada kelamin jantan dan betina. Sedangkan generatif tidak sempurna hanya ada satu jenis kelamin. Ini pohon jantan, ini pohon betina. Tidak mungkin dalam satu pohon itu ada jantan dan betina, ya. Tapi kalau generatif sempurna itu adalah yang dalam satu pohon terdapat jantan dan betina. Salah satu contohnya ini ada pada buku halaman 5, ya. Ada gambar bunga. Nah, pada gambar bunga ini adalah contoh generatif sempurna. Karena ada kelamin jantan dan kelamin betina. Perhatikan, ya. Dalam satu bunga yang disebut kelopak bunga itu ada disebut mahkota, ya, mahkota bunga. Lalu di dalamnya diperhatikan ada benang sari dan ada putik. Nah, ini benang sari, ini putik, ya. Benang sari adalah kelamin jantan, sedangkan putik adalah kelamin betina. Agar tumbuh menjadi tumbuhan atau berbuah, benang sari akan jatuh. Jatuhnya itu dinamakan serbuk sari, ya. Jatuhnya serbuk sari ke atas kepala putik. Nah, itu yang akan menjadikan bakal buah. Nah, itu yang menjadi tanaman baru, yaitu saat serbuk sari jatuh di kepala putik. Nah, dari situlah nanti bakal bijinya muncul di sini yang di bawah putik ada bakal biji, ya. Nah, dari situlah tumbuh tanaman baru, tumbuh buah baru. Nah, seperti itu. Itu proses
perkembangbiakan secara generatif sempurna. Nah, yang selanjutnya perkembangbiakan generatif tidak sempurna. Nah, untuk generatif tidak sempurna itu misalnya dalam satu pohon ada beberapa hanya ada satu jenis kelamin. Misalnya pohon jagung, ini pohon jantan, ini pohon betina. Nah, seperti itu. Nah, penyerbukannya penyerbukan itu agar benang sarinya serbuk sarinya bisa nempel di putih. Nah, penyerbukannya dilakukan dengan beberapa cara. Ada yang melalui hewan, udara, kalau tidak salah air juga bisa. Melalui hewan, misalnya lebah, kupu-kupu, itu akan menghisap tumbuhan, menghisap dari suatu tanaman untuk dijadikan makanannya. Kemudian dia akan sambil melakukan penyerbukan. Misalnya dia berada di tanaman jantan, dia akan sampai ke tanaman betina, seperti itu ya. Itu melalui hewan, ada lebah, kupu-kupu, ataupun tanaman serangga-serangga lainnya. Melalui udara, itu tertiup oleh angin. Misalnya serbuk sari. Serbuk sari akan tertiup oleh angin sampai kepada tanaman lain, jenis kelamin lain, tanaman yang sama dengan jenis kelamin yang berbeda. Air dengan udara hampir sama ya, jadi air yang akan membawa serbuk sari untuk menempel pada tanaman lain ya. Ini adalah perkembangbiakan secara generatif ya. Terima kasih.